Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak sih apa itu insentif dan apa itu tunjangan? Apa perbedaan antara keduanya? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Apa jenis-jenisnya? Mau tahu? Yuk kita simak pembahasan kali ini bersama saya, Kamila Salma, jurusan Ekonomi Syariah semester 4, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, yaitu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAGMM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini guna menyelesaikan ujian akhir semester. Semoga dapat dipahami dan dapat berguna, bermanfaat bagi semua orang. Ada yang tahu nggak sih apa itu insentif? Insentif merupakan sarana motivasi yang mendorong para karyawan untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Insentif juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada pitchwork. Pitchwork merupakan teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja kerja karyawan berdasarkan hasil pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. Yang kedua ada bonus. Bonus merupakan insentif yang diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa. Selanjutnya ada komisi. Komisi merupakan bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. Yang selanjutnya ada insentif bagi eksekutif. Insentif bagi eksekutif ini adalah insentif yang diberikan kepada karyawan, khususnya manajer atau karyawan yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan. Misalnya untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor, atau biaya pendidikan anak. Ada juga nih kurva kematangan. Insentif ini diberikan kepada tenaga kerja yang karena masa kerjanya dan golongan pangkat serta gajinya tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Misalnya dalam bentuk penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih besar. Yang terakhir ada rencana insentif kelompok. Rencana insentif kelompok ini adalah kenyataan bahwa dalam banyak organisasi, kinerja bukan karena keberhasilan individual, melainkan karena keberhasilan kelompok kerja yang mampu bekerja sebagai suatu tim. Lalu, apa saja sih indikator-indikator pemberian insentif? Yang pertama ada fasilitas. Nah, fasilitas ini dapat mewakili jumlah substansi dari insentif, terutama eksekutif yang dibayar mahal. Yang kedua ada lama karyawan bekerja. Biasanya insentif ditentukan atas dasar lama karyawannya bekerja. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Nah, kebijakan pemberian insentif ini menggunakan suatu patokan bahwa semakin tinggi prestasi kerjanya, maka akan semakin besar pula insentif yang diberikan. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih tunjangan atau benefit itu? Menurut Hani Handoko, benefit adalah suatu upaya untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Benefit ini merupakan kompensasi. Terdapat dua kompensasi, yaitu kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Kompensasi tidak langsung ini biasanya diperlukan sebagai upaya penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Sedangkan kompensasi dalam bentuk upah atau gaji disebut kompensasi langsung, karena hal ini didasarkan pada faktor-faktor pekerjaan kritis dan pelaksanaan kerja. Pada hal ini ada beberapa manfaat yang diwajibkan atas benefit. Yang pertama ada jaminan sosial. Yang kedua ada kompensasi pengangguran. Yang ketiga ada kompensasi pekerja. Yang terakhir ada Family and Medical Leave Act. Ada juga nih manfaat sukarela. Manfaat sukarela ini merupakan manfaat yang biasanya akibat dari keputusan sepihak manajemen di beberapa perusahaan. Menurut Mondi dan Noe 2005 yang merupakan voluntary benefit, diantaranya adalah yang pertama pembayaran untuk waktu tidak bekerja, yang kedua perawatan kesehatan, yang ketiga asuransi jiwa, yang keempat rencana pensiun, yang kelima employee stock option plans, yang keenam supplemental unemployment benefits, yang ketujuh layanan karyawan, yang kedelapan pembayaran premi, yang terakhir benefit bagi karyawan paruh waktu.
Ada beberapa jenis tunjangan. Yang pertama, tunjangan wajib yang diharuskan oleh hukum, diantaranya tunjangan pengangguran, tunjangan karyawan, dan tunjangan kesehatan. Selanjutnya ada tunjangan tidak wajib atau tunjangan sukarela. Di antaranya yang pertama, bayaran saat tidak bekerja, yang kedua cuti dibayar, yang ketiga cuti sakit dan jeda dibayar, yang terakhir cuti panjang. Ada juga nih jenis-jenis lain bayaran saat tidak bekerja. Di antaranya adalah yang pertama perawatan kesehatan, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga rancangan pensiun, yang keempat rancangan opsi saham karyawan, yang kelima tunjangan tambahan ketika menganggur, yang terakhir layanan karyawan. Dan apa aja sih tujuan diberikannya tunjangan? Menurut Shimamura, 2008, tunjangan digunakan untuk membantu organisasi memenuhi satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan moral karyawan. Yang kedua, motivasi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, memikat karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengurangi perputaran karyawan. Yang keenam, menjaga agar tetap serikat pekerja tidak campur tangan. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan karyawan. Yang kedelapan, mempertahankan posisi yang menguntungkan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan di kalangan karyawan. Pada kesimpulan ini, teman-teman tahu nggak sih perbedaan antara insentif dan tunjangan? Nah, kalau insentif itu merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang tentunya diberikan oleh karyawan-karyawan yang bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Kalau benefits atau tunjangan itu apa sih? Tunjangan merupakan setiap tambahan benefit yang ditawarkan kepada karyawan atau pekerja oleh suatu institusi atau perusahaan ataupun organisasi tertentu. Nah, gimana nih? Udah tahu kan beberapa penjelasan